Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Julia Ananda, BP 1810. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, sejarah standar akuntansi keuangan, yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan, dan yang ketiga yaitu PSAK nomor 1, 2, dan 3. Baiklah, masuk ke topik pertama, yaitu terkait dengan sejarah standar akuntansi keuangan. Nah, menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Nah, jadi standar akuntansi ini merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Dan juga standar akuntansi keuangan ini merupakan metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Nah, standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain ada PSAK IFRS, kemudian ada SAK Etap, ada PSAK Syariah, ada SAP, dan SAK EMKM. Baiklah, saya Julia Ananda akan menjelaskan mengenai konflik etika. Konflik etika dalam sebuah organisasi terbagi menjadi dua, yaitu konflik antar individu dan organisasi. Hal ini terjadi jika adanya perbedaan pandangan, perbedaan nilai, perbedaan kebiasaan antara individu tersebut dengan organisasi di mana tempat dia bekerja atau berinteraksi atau menjalankan suatu tujuan. Jika contohnya saja, jika suatu perusahaan tersebut mewajibkan para karyawan untuk selalu bekerja walaupun adanya hari libur keagamaan, hal ini akan menimbulkan konflik bagi anggota atau karyawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari hari-hari perayaan tersebut. Maka ada konflik antara individu dan organisasi tersebut. Dan adanya konflik antara nilai dan tindakan dalam menjalankan etika tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh para manajer tingkat atas, di mana ialah yang membuat peraturan, kode etik, namun pasti ada oknum-oknum yang melanggar kode etik yang telah dia buat tersendiri. Dan hal tersebut menimbulkan konflik dalam organisasi tersebut. Nah, untuk hal-hal yang bisa dilakukan pekerja saat menghadapi konflik tersebut meliputi yang ada pada slide ini. Yang pertama yaitu mencari akar masalah perbedaan, mendiskusikan hal yang tidak disukai tersebut. Hal ini akan menimbulkan hal-hal yang memungkinkan untuk timbulnya kesalahpahaman. Yang kedua, mencari akar masalah dan menyelesaikannya secara langsung. Yang ketiga, membawa masalah ini ke mediator. Yang keempat, bekerja di bawah pimpinan dan peduli terhadap pekerja dan menjalankan nilai-nilai etika. Yang kelima, keluar dari organisasi tersebut dan mempublikasikan masalah ini. Yang keenam, keluar dari organisasi tersebut secara rahasia dan menyelesaikan konflik ini. Yang ketujuh, membentuk ulang dan mempublikasikan penyelesaian konflik ini. Yang kedelapan, membentuk ulang namun diam-diam. Yang kesembilan, tidak melakukan apapun dan berharap masalah ini dapat selesai begitu saja. Nah, jadi Ikatan Akuntan Indonesia ini yang merupakan anggota dari International Federation of Accountant atau IFAC memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. Nah, IAI ini memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS. Nah, PSAK ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan, sedangkan IFRS ini merupakan standar dari akuntansi internasional.
Kronologi selanjutnya yaitu pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-Bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Dan tahun 1974 juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Dan selanjutnya pada tahun 1994 Komite PAI ini diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian pada tahun 1998 dirubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, akibat adanya perkembangan industri syariah di Indonesia yang sangat pesat, mengharuskan suatu keberadaan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Nah, pada tahun 2002 disahkannya PSAK Syariah ini yang dimana dilahirkannya Dewan Standar Akuntansi Syariah yang berada di bawah naungan IAI yang bertugas untuk menyusun standarisasi laporan keuangan syariah. Nah, PSAK Syariah ini terdiri atas kerangka konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah yang berupa mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istiha. Dan kemudian pada tahun 2009 bulan Juli disahkannya SAK Etap oleh DSAK IAI. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2016 juga Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau EDSAK EMKM. Kronologi selanjutnya yaitu pada tahun 2012 diimplementasikannya PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 Dewan Standar Akuntansi kembali mengeluarkan 4 standar baru, kemudian merevisi 9 standar, dan mengeluarkan 3 interpretasi. Dan pada tanggal 1 Januari tahun 2015, diadakannya revisi dan tambahan terkait dengan standar baru. Nah, kemudian pada tahun 2018 dikeluarkannya SAK EMKM karena SAK Etap sebelumnya dianggap tidak efektif untuk standar terkait dengan UMKM. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, SAK EMKM ini mulai berlaku aktif. Alasan dikeluarkannya SAK EMKM ini karena SAK Etap belum mampu untuk memenuhi standar dari usaha mikro kecil menengah, sehingga perlu dikeluarkannya standar terkait dengan UMKM. Nah, SAK MKM ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2018. Dan SAK MKM ini adalah standar akuntansi yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, di mana laporan keuangan pada SAK MKM hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi pada praktiknya standar akuntansi keuangan di Indonesia ini dari dulu sampai dengan sekarang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku. Nah, perkembangan tersebut mengharuskan para pelaku usaha dan instansi atau lembaga harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagaimana wajarnya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dari penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, di mana kerangka konseptual ini digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Nah, kerangka konseptual ini ditujukan untuk penyusunan standar akuntansi keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kemudian, untuk auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan bagi para pemakai untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Peran dari kerangka konseptual.
Adapun peran dari kerangka konseptual yaitu sebagai petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi. Kemudian menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan sebelum ada standar khusus yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga itu untuk menentukan batasan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir yaitu untuk mempertinggi komparabilitas dengan menurunkan jumlah alternatif metode akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual. Adapun tujuan pelaporan keuangan menurut IASB dan FASB Framework adalah untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada pengguna sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang ditujukan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan digunakan untuk menilai prospek dari arus kas. Perkembangan konseptual framework. FASB atau Financial Accounting Standard Board telah menerbitkan 6 Statement of Financial Concept yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu diantaranya yang pertama yaitu ada SFAC nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting by Business Enterprise yang menyajikan tujuan dan sasaran dari akuntansi. Kemudian yang kedua SFAC nomor 2 yaitu Quality Characteristic of Accounting Information yang menyajikan karakteristik informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu SFAC nomor 3 yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu SFAC nomor 5 yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman informasi. Selanjutnya SFAC nomor 6 menggantikan SFAC nomor 3 dengan memasukkan informasi dari nirlaba. Dan yang terakhir yaitu ada SFAC nomor 7 yang memberikan kerangka kerja bagi pemakai arus kas masa depan yang menggunakan present value sebagai dasar dari pengukuran. Selanjutnya terkait dengan kerangka FASB. Nah, kerangka FASB membuat 4 komponen utama. Yang pertama itu untuk tujuan dari pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu karakteristik dari kualitas informasi, akurasi waktu, pervasif dan dapat diterapkan. Dan yang ketiga yaitu untuk elemen statement keuangan, di mana elemen-elemen dari laporan keuangan yaitu berupa aktiva, utang, ekuitas, investasi dari pemilik, kemudian ada distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan dan biaya atau beban. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan pengukuran dan pengakuan. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai PSAK 1, 2, dan 3 akan dibawakan oleh saya sendiri, Julia Ananda. Sebelum memasuki penjelasan mengenai PSAK 1 dan 2, kita akan membahas mengenai apa itu PSAK. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK, terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau bisa disebut dengan General Purpose Financial Statement. Fungsi dari penetapan standar dalam menyajikan laporan keuangan ini adalah agar proses perbandingannya dengan laporan keuangan sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai PSAK 1. Kita akan membahas mengenai PSAK 1. PSAK 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam susunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Berikut komponen-komponen laporan keuangan dari PSAK 1. Berikut kita memaparkan ilustrasi penyajian laporan keuangan. Yang bagian pertama terdapat judul, dimulai dari aset lancar,
aset tidak lancar, lalu masuk ke daftar liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan selanjutnya dipaparkan ekuitas. Berikut ilustrasi penyajian laporan laba rugi. Terdapat pendapatan, lalu terdapat beban, beban-beban di luar beban pokok penjualan, lalu terdapat laba sebelum pajak jika telah dikurangi dengan beban, dan terdapat beban pajak penghasilan, lalu jika telah dikurangi terdapat laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Nah, di sini terdapat dipaparkan dua tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Gunanya untuk melihat perkembangan dari entitas bagaimana perkembangan pendapatannya. Nah, berikut ilustrasi penyajian laporan ekuitas. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai PSAK 2. PSAK 2 berisi mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengenai laporan arus kas. Tujuan pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas. Nah, dalam penyajian laporan arus kas terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Nah, berikut ilustrasi penyajian dari laporan arus kas metode tidak langsung. Laporan arus kas metode tidak langsung ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas, investasi atau pendanaan. Berikut selanjutnya ilustrasi penyajian laporan arus kas metode langsung. Metode langsung mungkin lebih sederhana penyajiannya dari metode tidak langsung. Metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PSAK 3. Tujuan pernyataan ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen-komponen berikut, yaitu laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan penjelasan tertentu. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan pernyataan PSAK 1. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan subjumlah yang termasuk laporan keuangan tahunan terkini dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan PSAK 3. Pos atau catatan tambahan termasuk dalam laporan keuangan tersebut jika kelalaian untuk mencantumkannya akan menyebabkan laporan keuangan ringkas menjadi menyesatkan. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok 1 mengenai sejarah PSAK, kerangka kerja konseptual, dan PSAK 1, 2, dan 3. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf, dan semoga hal yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.